berani debat sama saya dengan ada syarat. Itu bodoh namanya, Mat. Bodoh. Sepakat. Kenapa gua bilang bodoh? Yang namanya tesis harus siap diuji kebenaran tesis lo dengan siapapun orang gitu loh, atau orang manapun. Betul. Gitu logikanya begitu, Mat. Kalau kamu pingin saya mendapatkan rekomendasi dari Robito, syaratnya itu oke, tapi juga gue punya syarat. Syaratnya lo harus buat antitesis lo, punya surat pernyataan pengakuan ya daripada ulama ahli nasab internasional. Harus ada pengakuan dari Mahdi Rojai, karena lo pakai kitab dia, kitab tahqiq dia kan. Ya nggak? Lo membatalkan nasab alwi, berarti lo harus punya antesis, lo harus ada rekomendasi ulama ahli nasab internasional. Kamu kan bernarasi di sebuah channel YouTube yang nggak pada suka TV apa-apa, terserah lah, pokoknya channel YouTube. Kamu mau berani menantang debat sama saya, ya, dengan catatan harus ada rekomendasi dari Robito. Mudah bagi saya itu, Mat. Tapi ingat, Imat, kamu itu bukan tipe orang yang berani debat, ujung-ujungnya kabur lagi. Ya. Tapi kalau benar kamu berani, kalau kamu berani, yang namanya tesis, lawannya sama antitesis, nggak pilih lawan. Gitu loh. Kamu itu bukan sedang mengkomplain lembaga, kamu sedang mengkomplain dan membatalkan nasabnya Mbak Alwi. Oke? Membuat sebuah tesis. Terus kamu berani debat sama saya dengan ada syarat. Itu bodoh namanya, Mat. Bodoh. Sepakat. Kenapa gue bilang bodoh? Yang namanya tesis harus siap diuji kebenaran tesis lo dengan siapapun orang gitu loh, atau orang manapun. Betul. Gitu logikanya begitu, Mat. Kalau kamu pingin saya mendapatkan rekomendasi dari Robito, syaratnya itu oke, tapi juga gue punya syarat. Syaratnya lo harus buat antitesis lo, punya surat pernyataan pengakuan ya daripada ulama ahli nasab internasional. Harus ada pengakuan dari Mahdi Rojai, karena lo pakai kitab dia, kitab tahqiq dia kan. Ya nggak? Lo membatalkan nasab alwi, berarti lo harus punya antesis, lo harus ada rekomendasi ulama ahli nasab internasional dari Mekah misalnya, ya, Yusuf bin Mansur Al-Hashimi, ya, terus Mahdi Rojai, ya, terus dari Irak. Harus ada rekomendasi tesis lo diakui oleh ulama ahli nasab internasional, baru gua akan mengeluarkan rekomendasi dari Robito. Walaupun gua merangkak untuk mendapatkan rekomendasi itu, gua siap. Tapi kalau itu lo nggak punya, jangan nyaratin orang, berak aja pinggir kali. Imat, iya, ayo buktikan kemampuan tesis lo. Lawan sama gua diskusi 2 kali 24 jam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Berapa punya? 7 hari 7 malam gue layanin. Itu si Imat, itu si Imat ada di bawah, itu si Imat ada di bawah itu. Takut sama si Imat, kentut. Apa yang gue takut? Debat di Banten gue yang di depan. Lo kemana? Lo berak lo di Cirebon, sono kabur. Tunggu, si Imat ada di bawah, Ya kan? itu si Imat. Ayo buktikan, Mat. Lo buktikan debat sama gue. Kita bahas soal nasab alwi. Jangan lari kemana-mana. Jadi tesis lo terkait masalah pensyaratan kitab sejaman, gue terus. Dan lu Ya, Mat. sudah pernah menarasikan bahwa dengan sistem kitab sejaman dan DNA, lu pernah bilang sama gue di mobil waktu kita perjalanan ke Surabaya. Apa kata lu? Ke depan ini nanti akan kita batalkan semua nasab yang ngaku keturunan Wali Songo. Ingat itu, Mat.
Di atas Quran lu harus bersumpah kalau lu menolak omongan gua. Cerita lu ke gua itu. Lu sendiri mengatakan bahwa nasab yang ngaku keturunan Wali Songo pun palsu. Paham? Iya, dia ini sudah saya simpan semua narasi dia selama saya bergaul sama dia. Tujuan Imad adalah untuk menghancurkan semua keluarga Sadah yang ada di Indonesia, baik dari Wali Songo maupun yang bukan Wali Songo. Paham? Satu bukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu bukti teman-teman. Ya, perhatikan ceramah Imad waktu di Bali. Coba ulang ceramah dia dari awal sampai akhir. Dia sudah menyamaratakan keturunan Sadah. Dia mengatakan bahwa tidak ada kemuliaan apapun dari cucu Nabi ke apa, nggak ada kemuliaan, sama saja dengan manusia siapapun, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Itu narasi Imad, dan itu dia sudah sama dengan menghancurkan daripada semua natijah-natijah, dari semua hujah-hujah yang dari ulama dari masa ke masa. Dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Imad, nih, gua orang yang terdepan, membela tesis lu, rela mati demi kebenaran. Karena waktu itu gua nganggap tesis lu itu kebenaran. Tapi sekarang gua juga rela mati, membela keabsahan Sebalwi, bukan karena duit dan apa-apa, karena demi kebenaran. Ingat itu Imad. Dulu gua siap mati membela tesis lu, ada lo kasih duit, bangsat. Akan saya tunjukkan beberapa rekam jejak dari ketidakjujuran orang-orang yang membatalkan Mbak Alawi. Semuanya itu bermula dari satu orang atau dua orang, disebarkan di situs resmi RMI Unung Banten, kemudian dikembangkan oleh influencer yang mendukung mereka, sehingga sampai sekarang masih ada orang yang percaya. Minimal saya sudah mengantongi 24 macam ketidakjujuran yang mereka produksi. 6 diantaranya sudah pernah saya ungkapkan di tulisan, video maupun di Medium, dan saya akan menyusun ulang itu secukupnya di video ini untuk memberitahu secara urut sembari nunggu pengakuan dari mereka jika memang mau mengakuinya. Baik Kiai Imad maupun Kiai Nur Ihya sama-sama meninggalkan satu bagian penting dalam Al-Ghuror selain dua informasi tadi, hanya untuk menciptakan kesan yang menyesatkan. Akhirnya saya menghubungi Abdus Salam untuk kali ketiga dan saya meminta bantuan kepadanya. Jika memang ada kesempatan Bapak mengkhutbah, tolong berkenan untuk memberikan klarifikasi tentang sebuah artikel yang mengklaim Bapakmu telah membatalkan 21 wangsa Hashimi. Karena di sini ada kiai di situs resmi RMI Unung Banten yang membatalkan Mbak Alawi dan memakai nama Bapakmu sebagai kedok. Awalnya saya itu nggak berharap klarifikasi itu akan terjadi, hingga akhirnya Abdus Salam menghubungi saya di Facebook dan menyertakan video ayahnya, yaitu Mufti Yaman Syarfuddin Samsudin, yang mengatakan bahwa semua orang yang memakai informasi itu seperti Kiai Imad, Kiai Nur Ihya, dan semua YouTuber yang mengatasnamakan Mufti Yaman membatalkan Mbak Alawi itu bohong besar. Akhirnya dari sini kalian tahu siapa yang sebenarnya terjungkal oleh tsunami fakta ini sekarang. Dan tanpa menyebut jenis kedustaan ini, kalian semua sudah tahu apa yang telah mereka lakukan sebenarnya bukanlah suatu kebajikan intelektual. Pertanyaan sekarang adalah, kenapa mereka berani berdusta? Kenapa Kiai Imad dan Kiai Nur Ihya melakukan pemotongan informasi dalam Al-Ghuror? Kenapa Kiai Imad menginterpolasi nama bin Muhammad di dalam catatan Atusi? Kenapa Kiai Nur Ihya memfabrikasi keterangan makam Ahmad bin Isa dengan informasi palsu? Dan kenapa mereka berdusta atas nama Mufti Yaman? Bahkan Kiai Nur Ihya itu mengakui dengan bangga seolah-olah telah menanyakan langsung ke informan di Yaman. Tentu saja pertanyaan itu hanya beliau berdua saja yang mampu menjawab. Namun sebagai lawan bicara, saya hanya bisa menebak dua alasan kenapa Kiai Imad dan Kiai Nur Ihya itu melakukannya. Pertama, keduanya itu sengaja memanipulasi emosi para pembaca bahwa nasab yang diyakini sahih oleh para ulama tidak lebih dari sekadar tipu-tipu. Bahkan Kiai Imad itu nggak jarang menuduh dusta kepada siapapun dari kalangan Mbak Alawi, termasuk Said Alwi bin Thohir Al-Haddad dan Said Salim bin Jindan. Kedua, mereka berdua sengaja menyeleksi keterangan-keterangan dalam kitab referensi mereka untuk kepentingan propaganda. Ketidakjujuran intelektual seperti ini sudah saya dapati sekitar 24 macam. Jika ingin detail, kalian bisa membaca kompilasi sanggahan saya di e-book Keabsahan Nasab Alawi yang diterbitkan bersama tim. Walhasil, sebenarnya saya itu belum pernah kedapatan berdusta seperti tuduhan Kiai Imad dan Kiai Nur Ihya di depan Kiai Marzuki Mustamar. Dan saya belum pernah menuduh Kiai Imad atau Kiai Nur Ihya itu berdusta. Justru saya itu membuktikan kalau beliau berdua itu berdusta. Saya Romal Abbas, ini pemain kantor, sampai jumpa.